Tahun ini saya produksi sebuah bukan layar lebar tapi Iya. ini untuk web series YouTube. Series. Web series YouTube Honda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bersama dengan saudara Al Mustaqim yang akrab disapa dengan Al. halo. Ya, Al ini punya pengalaman dalam bidang multimedia, kemudian saat ini menyelesaikan studinya di program S1 Desain Komunikasi Visual. Melihat perkembangan saat ini bahwa di mana-mana videografi, fotografi, dan multimedia itu menjadi daya tarik khusus bagi generasi-generasi muda saat ini. Untuk itu saya berbincang-bincang dengan saudara Al bagaimana pengalamannya dengan multimedia videografi, apa yang memunculkan ketertarikan. Ya, terima kasih juga telah mengundang saya di sini, Pak. Hal yang paling menarik buat saya tentang multimedia itu adalah teamworknya. Jadi kerja timnya. Nah, itu salah satu yang membuat saya bagaimana bisa bertahan. Karena apa? Karena membuat satu project itu membutuhkan satu tim, dan dari satu tim itu ada berbagai macam-macam kepala yang kita gabung dan membuat satu karya. Nah, itu yang menjadi poin utama bagi saya kenapa saya suka di bidang multimedia. Nah, di bidang multimedia itu salah satunya adalah film. Itu. Film. Jadi sudah ada pengalaman bikin film ya? Ya, alhamdulillah semenjak dari tahun 2014 Iya, di 6 tahun. apa ini waktu saya duduk di bangku kelas 3 SMA. Nah, di situ awal saya mengenal film, walaupun saya tidak tahu bagaimana prosedur atau workflow yang baik dan benar itu membuat film. Nah, tapi setelah berproses dari 2014 sampai 2020 ini kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun, atau 6 tahun. 6 tahun kalau 2020. Saya banyak mengalami pembelajaran, ternyata workflow yang benar untuk membuat film itu seperti ini, dan alhamdulillah makin kesini makin tertarik dengan film kayak gitu. Ya, itu kan sudah berproses ya, kurang lebih 6 tahun itu kan sudah banyak karya yang dihasilkan. Mungkin karya pertama itu kalau dilihat lagi dalam sekarang ada mungkin sesuatu yang kenapa saya bikin begini dulu ya? Ya, betul. Kenapa saya kayak alay atau seperti menonjolkan editingnya yang efek-efek macam-macam. Itu kan orang kalau yang punya ketertarikan belajar film, terutama masih di bangku SMA, pasti bayangannya itu saya harus ngeditnya seperti ini, memunculkan semua efek-efek yang ada yang bisa menjadi kehebatan dari yang semakin yang banyak pemula. efek, Ya, semakin banyak efek itu semakin bagus. Ya, itu kan yang menarik gitu. Yang menarik. Nah, itu perjalanan proses selama 6 tahun ini kan sudah banyak pembelajaran yang mungkin awalnya pernah yang proyek pertama bikin apa itu? Itu proyek pertama yang waktu SMA itu bikin film tugas buat film disuruh oleh guru, walaupun itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan dengan mata pelajarannya, tapi kita disuruh untuk bikin film dan ya kami selesaikan dan tertarik untuk membuatnya, dan kami juga mendapat penghargaan karena pada saat itu sudah ada itu filmnya kami lombakan antara kelas kan, jadi di sekolah, lingkup di sekolah ya? Dan pada saat itu juga kami mendapat juara, dan ya bangga dengan karya yang kami buat walaupun kita tidak terlalu tahu workflow. Iya. Nah, itu kan sudah setelah lulus SMA, kemudian tahun itu melanjutkan di 2014 juga mungkin ya? Iya, 2014 setelah SMA. Iya, kemudian berproses dan bikin lagi film. Apa yang dibuat selanjutnya? Atau sudah memikirkan cerita ya? Kemarin waktu saya duduk di bangku kuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif atau Polimedia, di sana ada UKM, unit kegiatan mahasiswa
IMSI namanya, Ikatan Mahasiswa Sinematografi. Di situ fokusnya memang untuk membuat sebuah film pendek. Nah, di situ juga saya dipercayakan sebagai ketua IMSI angkatan di sana. Dan kembali itu juga sebenarnya masih awal baru membangun sebuah UKM sih, cuman makin kesini kenapa ya saya juga semakin kayak tergila-gila dengan membuat film. Dan waktu itu proyek pertama saya waktu bikin film pendek di Polimedia itu sebenarnya tantangan dari senior bilang, coba kamu bikin film pendek. Seperti apa sih bikin film pendek? Ya semacam tertantang gitu Pak ya. Tertantang, jadi saya dan angkatan-angkatan saya membuat sebuah film pendek pertama itu Turunan namanya. Jadi di situ saya mulai mulai sedikit mempelajari bagaimana proses atau prosedur film yang membuat film pendek kayak gitu. Walaupun sebenarnya sangat jauh maksudnya sangat jauh untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang film. Itu kan kalau sepengalaman saya dari pengajar dan pernah kita juga kuliah, dan yang penting dipahami bahwa ketika orang mempunyai minat di film dan mempelajarinya, memang dimulai dari teknis dulu. Ketika teknisnya dia otak-atik semua, segala apalagi yang tren, bikin macam-macam. Nah, setelah itu kan larinya ke bagaimana membuat storytelling yang baik, bagaimana menjadi seorang pencerita. Nah, mungkin hal ini sudah dialami Saudara Al sendiri ya, bagaimana dulunya mengejar teknis macam-macam, sekarang mungkin berpikirnya ke naskah atau ke bagaimana bertutur, bagaimana bercerita dengan pesan apa yang mau diangkat. Mungkin pengalaman seperti apa sih dulunya begini, dan seperti apa sih gagasannya dalam merancang sebuah film? Jadi kemarin waktu awal-awal saya berkarir di dunia film itu mungkin semua bidang saya coba one man show. Jadi bisa dibilang waktu bikin film pendek waktu di SMA itu saya membuat naskah, saya yang pegang kamera, saya sutradara, editor juga dan kumpulkan jadi produser, kru juga, maksudnya jadi semuanya lah gitu. Produksi. Nah, semakin kesini semakin saya kurangi fokus saya. Pas awal kuliah itu saya masih pegang editor, jadi sutradara dan penulis, dan terkadang juga jadi DOP sebagai kameramen gitu. Dan di tahun kemarin dan tahun sekarang ini mulai berkurang lagi, jadi saya lebih fokus sekarang penulisan dan penyutradaraan. Jadi oke. Ini kan yang menarik bagi teman-teman yang punya gagasan. Jadi kan memang harus punya gagasan yang kuat, kemudian secara teknis didukung dengan kemampuan teknis, kita wujudkan menjadi suatu film. Gagasan seperti apa sih gagasan itu sebenarnya kalau untuk orang film? Mungkin beda dengan orang bikin novel atau apa kan, kalau untuk film kan seperti apa sih untuk mengembangkan gagasan itu? Gagasan untuk bagaimana kita bisa di film ya? Iya, apa yang kita lakukan untuk memulainya? Sebenarnya jangan takut mencoba, mau di mana posisi Anda untuk membuat atau menjadi seorang filmmaker. Yang penting kalian nyaman dan senang menjalaninya, itu lakukan saja. Termasuk saya sekarang lebih senang menulis, membuat tulisan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, saya tuang menjadi tulisan, dan bagaimana saya bisa memvisualkan menjadi film. Mungkin contoh hal kecil ya, ini kan lebih konkret lagi ya, lebih nyata lagi. Mungkin contohnya bagaimana memulai, apa yang pernah pengalamannya kemudian dituliskan. Pernah mungkin atau pernah diproduksi, sudah diproduksi. Coba disampaikan seperti apa sih? Mungkin lebih tepat di film ketiga. Sebenarnya itu dari sudut pandang saya yang melihat, karena kampus saya kan selalu melewati kayak perkumpulan orang yang sakit karena penyakit kusta yang di Rumah Sakit Hidayat. Bukan yang di Rumah Sakit Kusta. Di Perintis Kemerdekaan 6. Cuman ada lorong itu di mana rata-rata penghuninya itu kusta semua. Nah, di situ selalu setiap pagi, setiap saya lewat pasti melihat mereka aktivitasnya tanpa kaki sebelah
Nah, di situ saya kepikiran, kalau misalkan di hari raya atau hari lebaran hari keluarga bagaimana mereka pakai sandal baru atau tidak, kayak gitu. Ternyata kayaknya asik ini dijadikan sebuah ide film. Cerita. Akhirnya saya membuat sebuah cerita di mana seorang yang mengalami kehilangan kaki sebelah, diamputasi sebelah kakinya, dan ingin menggunakan sandal barunya, tapi tidak bisa. Nah, itu yang menjadi poin pertama pada saat saya menggagas sebuah cerita itu. Nah, ketika berproses pada saat membuat jadwal syuting sampai ketemu cast-nya juga. Cast-nya memang betul-betul orang. Betul-betul saya mendapat, dan itu juga saya rasa menjadi karunia buat saya, karena saya mendapat sebuah case di mana ini adalah pengalaman pribadi yang saya buat ceritanya. Nah, setelah saya bertemu dengan Kak, namanya itu Kak Jainab, dan judul filmnya pun juga saya tulis sebagai Zainab. Judulnya Jainab. Nah, setelah saya bercerita panjang lebar tentang dia, kenapa dia sampai kakinya hilang, ternyata dia karena kecelakaan, dan pada saat saya kembali lagi kupas lebih dalam mengenai apa yang terjadi setelah kakinya tidak ada, dan dia merasa malu, takut keluar, takut bersosialisasi, dan sepatu yang kesayangannya itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan akhirnya saya merasa, wah, kayaknya harus saya bikin ini film, harus saya bikin. Dan pada saat itu saya tentukan jadwal kapan kita syuting, produksi dan alhamdulillah berjalan lancar dengan kurang waktu 1 hari aja untuk syutingnya, editing 3 hari, dan saya juga dapat nilai positif dari kisahnya dan orang-orang yang berada di lingkungannya. Dan dia bilang berkat ada syuting kemarin yang kita lakukan itu, Jainab itu sudah berani untuk bersosialisasi dengan orang baru, berani lagi tunjukkan kakinya, padahal Jainab sendiri ini tidak mau perlihatkan. Awalnya tidak mau. Bahkan memang sampai di mana dia putus? Dia putus sampai lutut. Di atas lutut. Atas lutut. Jadi pada saat saya pertama kali ketemu, saya coba untuk berinteraksi, dan dia beranikan diri untuk perlihatkan kakinya sama saya. Artinya orang-orang macam itu kan sebenarnya kayak mereka introvert ya, tidak mau menyampaikan dengan orang yang baru ataupun orang, ya itu memang dibutuhkan keberanian untuk mengobservasi, melakukan pendalaman masalah dengan apa yang akan kita angkat ya. Jadi karya itu sudah bisa dinonton ya? Sudah bisa dinonton, dan ada di mana, masih di festival atau di lomba atau di mana? Film itu yang merupakan film yang menurut saya yang membawa saya kemana-mana. Mendapat beberapa penghargaan di Makassar Makassar Film Festival 2017. Di situ sebagai special mention, yang kayak favorit di situ di Makassar. Terus di IKJ. IKJ kalau nggak salah, saya lupa juga. Ada di Jakarta, festival di Jakarta sebagai nominasi, di Malang sama di Bandung juga. Itu festival film pelajar mahasiswa ya? Bukan, nasional. Oh, nasional. Oh iya. Sudah dipublis atau belum? File filmnya sudah bisa dinonton di vidsi.com. Iya. Mungkin nanti sedikit capture-nya bisa di capture saja ya? Boleh. Nanti trailernya juga bisa dinonton. Bisa nanti channel ini ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang punya minat di bidang videografi, kemudian ke film, ini mempunyai potensi yang besar untuk sebagai pekerjaan ya. Jadi kalau ini bisa jadi pekerjaan yang utama ya untuk yang punya minat ke depannya untuk mengembangkan minat di film atau bagaimana saat ini sih prospeknya? Prospeknya kalau menurut pandangan saya, sebenarnya apapun kita kerjakan itu bisa menjadi pekerjaan utama, termasuk itu film. Cuman untuk lingkungan
Makassar saya rasa masih belajar atau masih berproses untuk bisa seperti yang ada di luar sana, mungkin kayak di Jakarta atau apa. Tapi makin kesini para investor-investor film mulai melirik Makassar, Indonesia Timur untuk dijadikan satu tempat untuk produksi sebuah film. Jadi mungkin beberapa tahun akan datang itu akan sudah setara dengan kayak yang Jakarta. di Jawa juga ya, di Jawa. Oh, iya. Ini kan juga saya pernah dengan, mungkin sudah pernah ikut juga ada pengalaman dalam film-film nasional ya. Film layar lebar. Ikut berperan sebagai apa biasanya di produksi layar lebar? Kemarin yang pertama itu saya sebagai director of behind the scene di film Sindolo Natape. Sindolo Natape yang kedua? Yang ini yang layar lebar kan pertamanya ada film pendeknya. Nah ini yang film di Andi Burhamsa ya. Andi Burhamsa. Nah di situ saya sebagai director of behind the scene. Posisinya di situ apa ya? Memegang peran penting untuk bagian publikasi ketika filmnya selesai untuk promo. Dan saya banyak belajar dari film itu tentang bagaimana workflow membuat film layar lebar. Ternyata tidak sama seperti film pendek. Karena lebih kompleks, lebih dituntut untuk bisa profesional lagi. Dan setelah dari sana saya pindah ada film berikutnya. Film berikutnya walaupun sebenarnya belum tayang, jadi itu film layar lebar. Ada yang terbaru ini? Ada, judulnya Potere. Potere, cuman itu belum tahu kapan tanggal tayangnya. Belum ada trailer apa ya? Belum ada, dan itu masih belum dipublikasikan. Jadi di situ saya sebagai Astrada 3 untuk mendirect ekstrak yang biasa background di belakang pemeran utama itu. Di situ saya berperan untuk mengarahkan kapan dia jalan, kapan dia bergerak, mengatur orang ini yang harus lewat lagi di situ, kayak gitu. Dan di film berikutnya itu judulnya Mayday. Di situ saya sebagai editor film layar lebar di situ, cuman belum tayang juga. Mayday diproduksi di Makassar juga? Mayday diproduksi di Makassar. Sineasnya lokal semua, lokal Makassar? Atau ada gabungan dengan... Kalau Mayday itu lokal semua, kalau yang Potere tadi itu nasional. Ada Cut Mini. Cut Mini pemeran utama. Dan Yama Carlos, dan siapa lagi ini satu? Ada dari Makassar, cuman sudah skalanya nasional dia. Nasional juga ya? Yayu Unro namanya. Iya, tahu ya. Pak Yayu Unro ya. Oh iya, jadi prospek dalam berpartisipasi mendapatkan pengalaman mungkin dari magang-magang dulu ya. Kalau untuk tingkatan mahasiswa untuk dapat pengalaman dalam bidang film itu kan ada kesempatan-kesempatan yang memang kadang-kadang dibuka dari penyelenggara layar lebar, produksi layar lebar untuk memberikan peluang kepada anak-anak muda yang punya minat dalam filmnya. Biasa banyak yang ikut-ikut yang magang. Ini kemarin juga tahun ini saya produksi sebuah, bukan layar lebar tapi ini untuk web series YouTube. Web series YouTube Honda. Jadi tapi ritme atau workflow-nya itu sama seperti layar lebar. Dan walaupun saya tidak ada callingan untuk bergabung sebagai kru, tapi saya menawarkan diri untuk magang di situ. Walaupun sebenarnya saya tidak harus magang lagi. Bukan tingkatan magang. Cuman karena saya merasa kayaknya saya harus mengasah pengalaman lagi untuk bisa berkomunikasi baik lagi dengan orang-orang di luar sana. Di Makassar juga ya? Di Makassar. Baru bulan kemarin kalau nggak salah. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ikut-ikut seperti itu nggak mesti punya kamera ya? Nggak mesti. Saya secara pribadi tidak punya kamera. Ya kan ada yang mungkin bilang saya harus punya alat-alat lengkap dulu baru bisa bikin film atau bisa ikut bergabung dapat pengalaman. Nggak mesti ada kamera juga kan? Nggak mesti. Jadi yang penting adalah niatnya dulu, maunya dulu kalau dia mau kerja dulu. Oh iya. Jadi kurang lebih selama 6 tahun ya. Jadi cita-cita ke depan ingin berkarya terus dalam bentuk film, dalam bidang film ya. Ya, ingin fokus
menjadi pekerja sebagai sutradara nanti ke depan. Oh iya, yang tadi yang film Jenab itu sebagai penulis dengan apa? Penulis direct juga. Direct sama editor juga di situ. Oh iya. Cuma karena kru saya sedikit di situ, sedikit atau banyak ya? Tapi aku rasa itu masih sedikit sih untuk skala membuat film. Iya. Jadi kan yang menarik juga kan bisa memberikan informasi ke teman-teman yang punya minat, meskipun hanya 3 orang atau 4 orang kan bisa aja memulai untuk latihan untuk memproduksi film pendek ya. Bisa saja. Bisa dengan alat yang seadanya. Jadi tidak mesti nungguin harus punya standar yang seperti ini. Apa yang banyak orang pakai kita harus juga punya. Jadi apa yang kita miliki saja ya yang kita maksimalkan, kita manfaatkan. Jadi ini artinya peluang usaha dalam bidang kewirausahaan, dalam bidang film atau videografi ini terbuka lebar bagi anak-anak muda milenial sekarang ini, karena sudah dekat kita dengan gadget, alat-alat yang kita miliki itu semua menjadi alat yang bisa digunakan untuk produksi. Ada hal yang menarik sebenarnya juga ya. Kalau tadi ada antara videografi dengan sinematografi. Ya, artinya kalau yang saya pahami bahwa videografi kan adalah bagaimana membuat video sampai selesai. Nah, beda dengan sinematografi yang memang butuh tim besar dalam memproduksi sebuah film, yang ada kan sinematografi kemudian menjadi sinematografer, orang yang DOP-nya atau yang menata kamera dengan apapun yang tampak secara visual itu betul-betul dirancang, diperhatikan untuk sebagai proses dalam berkarya. Jadi antara videografi dengan sinematografi. Artinya kan peluangnya kan sebenarnya ini bukan hanya dalam film saja kan, banyak sekarang yang membutuhkan kemampuan videografi, entah itu bikin vlog atau apa. Mungkin pengalaman lain selain memproduksi film sendiri, ada mungkin yang berkaitan dengan videografi yang menarik untuk dikerjakan atau menjadi tantangan bagi anak-anak yang senang video. Ya, ya sebenarnya untuk saat ini kan film saya tidak bisa jadikan pekerjaan utama, dan saya masih biasa menerima beberapa job lain, tapi tidak di luar. Selain film apa aja jobnya? Jadi saya biasa keluar daerah untuk mengerjakan company profile, beberapa project Pertamina atau kementerian begitu. Jadi saya biasa berperan di situ sebagai editor atau kameramen di situ. Nah, itu di luar dari ranah film saya. Jadi tidak terlalu saya publikasikan kepada orang bahwa ini yang saya kerjakan di luar dari film. Jadi kan semacam company profile ya. Ada selain itu kan macam video klip kan juga bisa menjadi. Sangat bisa. Bisa kemampuan ada visual videografi kita dilatih untuk mengerjakan profile, pembuatan video klip. Mungkin kalau sekarang kan bagaimana sih kalau ini ya, untuk kan sekarang lagi boomingnya banyak sekali anak-anak sekarang yang bikin vlog lah, bikin konten YouTube itu kan berbasis audiovisual ya. Audiovisual. Mungkin pendapat ini kan beda jauh dengan film. Nanti kan ini yang penting rekam, ada tambahan suara atau apa yang ini, atau malah bikin sesuatu yang kontroversi dalam bentuk video, akhirnya menjadi ada kan ini yang orang yang biasanya bekerja dengan memikirkan gagasan, konsep, bahkan sudah dikalahkan semua dengan yang instan ini, yang cuma hebohnya, cari ininya untuk menarik. Bagaimana pendapat dari Al? Pendapat saya mengenai orang-orang yang tertarik dengan dunia vlog sebagai konten kreator sebagai konten kreator di YouTube, misalkan platform YouTube, itu kan pilihan menurut saya, dan tidak ada salahnya selama tidak kontroversi atau membuat orang atau ada yang menjadi satu perbincangan yang menjelek-jelekan orang. Itu kan sama saja berdampak buruk. Dampaknya. Selama itu bisa membuat, itu kembali lagi yang saya bilang tadi di awal, selama kalian senang dengan profesi kalian, lakukan dan jalankan. Dan ketika saya melihat dari seorang konten kreator dan
filmmaker itu jauh sangat berbeda. Jauh ya, konten kreator. Ya, di mana saya melihat konten kreator ini sangat penuh dengan tuntutan masyarakat ya, mungkin kayak misalkan netizen ya disebutnya itu, yang bagaimana dia harus membuat satu karya baru dan terus menerus, sehingga bagaimana bisa membuat bertahan viewersnya mungkin ya, kayak gitu. Jadi kalau filmmaker sendiri memang ada rentang dalam setahun cuma berapa kali. Jaraknya itu sangat jauh dan dia tidak terlalu memikirkan kemauan netizen yang bagaimana. Cuman dia lebih memilih bagaimana kebutuhan pasar, apa yang lagi dibutuhkan film, apa yang lagi yang bisa lebih layak lagi untuk diangkat lagi ceritanya. Dan ya itu secara workflow dan konsep cerita itu jauh berbeda. Jadi paling sih anunya kalau konsep film paling bisa dalam bentuk web series yang dibuat ya, untuk kalau ke arahnya ke YouTube yang konsumsi orang bisa lihat kapan saja, tidak yang gratis. Orang kan bisa nonton kapan saja, kapan dia menonton, kapan mau dia apa ya. Memang beda dengan film yang punya project ya, apalagi dengan tim besar, apalagi dengan skala layar lebar ya, itu kan punya prospek semua yang direncanakan. Oke, mungkin itu saja sebagai wawasan kita dalam bentuk bincang-bincang dengan Saudara Al yang kurang lebih dalam 6 tahun terakhir ini sudah punya pengalaman dalam produksi-produksi, baik itu film layar lebar maupun produksi company profile tadi. Iya, company profile. Kebanyakan di luar daerah sih di Makassar. Iya, itu kan juga memang mereka butuh ya. Mereka sangat butuh. Kantor-kantor instansi mereka selalu punya pasti produk profile dalam setiap periodenya ada. Iya, setiap tahun jadi, program kerjanya. Iya, jadi memang apakah juga kadang-kadang ada acting juga dibutuhkan dalam pembuatan profile begitu? Ketika saya kompres ilmu di film, ke company profile itu tidak jauh berbeda, di mana kita harus membuat cerita dulu, konsep awal untuk bagaimana sepakat dengan klien. Jadi tidak on the spot langsung merekam begitu. Jadi ada konsep dulu di awal, membicarakan agar revisi juga berkurang. Dan sangat penting juga memang menjadi seorang director untuk mengarahkan orang yang ada di depan frame. Jadi ketika kalau saya secara pribadi membuat sebuah company profile itu tidak langsung coba jalan begini, tapi saya berikan treatment dulu apa yang harus dilakukan, kemana dia harus berhenti, kemana dia harus melangkah, kayak gitu. Jadi itu semua diarahkan. Jadi ya anda juga ya bilang bikin company profile dengan pendekatan film, dengan acting yang di seolah-olah kayak macam film pendek yang menjadi profile. Oh, jadi story, dia ada storynya. Beda lagi kalau begitu. Pernah juga bikin begitu? Yang dimodifikasi semacam film pendek, tapi intinya itu profile. Belum pernah sih, cuman lebih ke direct misalkan yang singkat-singkat aja, misalkan jalan dari sana ke sini. Jadi tidak membutuhkan pembelajaran yang panjang ya untuk proses produksinya dengan klien. Artinya memang kebutuhan visi dan misi perusahaan, apa yang perlu disampaikan. Ya, oke, mungkin itu saja sebagai wawasan kita dengan perkembangan videografi dan film dan hubungannya dengan juga era konten kreator yang banyak berkarya. Jadi pada intinya kita terus saja berkarya sesuai dengan minat kita masing-masing, karena peluang prospek dalam bidang audiovisual itu sangat terbuka lebar. Banyak sekali produk-produk yang bisa dihasilkan, bukan hanya film, ada proyek video klip lah, proyek dokumenter, apa lagi? Sebenarnya wedding juga bisa. Wedding ini yang paling dekat. Filmmaker juga bisa kerja wedding juga, tapi ya film dia berkonsep tidak seperti pada umumnya. Ya, ada storytelling. Ya, ada storytelling yang kami bikin ketika mengerjakan satu proyek pra-wedding atau wedding. Iya. Oke, sebagai penutup mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman yang punya minat di videografi dan film.
kalau misalkan teman-teman berminat untuk menjadi sebuah content creator atau filmmaker, lakukan saja selama kalian senang, dan ketika jenuh berhenti sejenak, lalu lakukan kembali lagi ketika sudah bagus moodnya kayak gitu. Intinya berkarya saja, jangan takut, dan jangan terlalu memikirkan dulu mengenai penghasilan atau uang yang dihasilkan, karena itu bisa saja mematahkan langkahnya kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.